Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara seminar online yang bertemakan pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendaftar di acara seminar online ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Julfikar. Saya di sini sebagai MC. Jabatan saya di Asisten Laboratorium Komputer sebagai staf Divisi Public Relationship. Pemanfaatan teknologi di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Bu Rita. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke materi pertama. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang tahu Bu kata teknologi, nah tapi nggak tahu makna dari dan arti teknologi itu apa sih teknologi teh? Menurut Ibu itu teknologi ada etimologinya ya, ada asal usulnya. Teknologi itu berasal dari kata tekno, itu yang berarti kurang lebih keahlian atau pengetahuan. Dan teknologi itu bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti itu. Contoh kecil misalkan bidang ekonomi, kemudian informasi, kemudian bidang pangan, dan yang paling ter-up to date sekarang itu di komunikasi, seperti itu. Kira-kira apa sih Bu teknologi di bidang ekonomi teh? Eh, Seperti kita ketahui sekarang di bidang perekonomian itu banyak sekali kemajuan karena menggabungkan teknologi ya supaya apa? Supaya memudahkan. Contohnya misalkan di sistem keuangan perbankan itu sudah sudah online ya, istilahnya sudah online sekarang. Jadi kita mau contoh kecil lah, mau transfer uang, kita tidak usah cari orangnya kemana-kemana, kita tinggal cari tempat yang sudah ditentukan, kita bisa kirim uang secara online, seperti itu di bidang ekonomi. Oh, Okay. itu di bidang ekonomi Bu. Kalau di bidang informasi kayak gimana? Kalau di bidang informasi ini lebih gila lagi ya. Informasi itu sekarang sedang menguasai di dunia ya, seluruh dunia ini sedang dikuasai di bidang informasi. Contoh, kalau kita dulu ingin ketemu, ingin ngobrol dengan seseorang itu harus dengan apa istilahnya bertemu. Tapi kalau sekarang kita tidak usah repot-repot ya, karena ada jaringan yang namanya internet. Nah, internet ini betul-betul dipergunakan untuk saat ini ya, seperti itu. Oh, kalau kan di bidang informasi itu sangat menguasai semuanya. Kalau di bidang pangan contohnya kayak gimana ini? Oke, kalau untuk pangan di sini misalkan contohnya di pertanian ya, di pertanian ini biasanya digunakan mesin-mesin yang canggih supaya hasil dari pertanian itu optimal. Contoh misalkan kalau dulu membajak sawah itu dengan kerbau seperti itu. Kalau sekarang dengan mesin menghemat istilahnya menghemat orang, kemudian hasilnya optimal. Ya, bisa mengerjakan ladang yang begitu luas dengan waktu yang lebih cepat. Itu penggunaan teknologi di bidang pangan. Kan tadi sudah beberapa contohnya ya Ibu. Kalau sejarah teknologi itu kayak gimana ya? Oke, jadi begini, teknologi itu sebetulnya sudah ada dari zaman prasejarah ya, sudah ada dari zaman prasejarah. Itu pun bisa dikategorikan teknologi, cuma kategorinya mungkin masih kuno ya, masih kuno itu mungkin kesannya kuno. Contoh misalkan dulu di bidang pertanian, orang-orang zaman dulu sudah bertani, sudah berladang, tapi dengan menggunakan alat yang sederhana. Contohnya misalkan parang, kapak, misalkan cangkul, ya meskipun sekarang masih digunakan. Nah, kemudian terjadilah istilahnya peralihan ya dari prasejarah ke era modern. Nah, disinilah teknologi digunakan atau dimanfaatkan seperti itu. Teknologi teh identik dengan sosial media ya, kayak Facebook kayak gitu Ibu. Nah, pemanfaatannya supaya kita tidak terjerumus ke hal yang negatif itu kayak gimana sih Bu? Ya, jadi Ibu ulas dulu ya. Jadi pemanfaatan media di masa
kini itu harus bijak ya, harus bijak. Jadi kenapa harus bijak? Karena yaitu tadi supaya kita tidak melenceng dari yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama harus betul-betul menguasai dulu konsep konsep sosial media itu untuk apa sebetulnya? Apakah hanya untuk sekedar senang-senang saja ya, atau hanya untuk hiburan misalkan, atau untuk kita manfaatkan. Nah, jadi saya menghimbau itu generasi sekarang harusnya pilih poin yang ketiga, dimanfaatkan. Jadi senang-senang itu mungkin hanya sebagian kecil saja ya, media sosial yang digunakan untuk senang-senang. Yang paling manfaat itu harus dioptimalkan lah ya, dioptimalkan. Dengan catatan kita menguasai teknologi dari sosial media tersebut. Seperti itu. Bicara tentang media sosial Ibu, kan media sosial itu banyak Bu ya jenisnya. Sekarang yang lagi ngetren itu YouTube. Nah, gimana sih kita memanfaatkan YouTube teh supaya baik dan benar Ibu? Ya, jadi menurut sudut pandang Ibu ya, jadi YouTube itu adalah satu media sosial yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran ya, karena kita lingkupnya dunia pendidikan. Jadi ini selain bisa digunakan sebagai media pembelajaran, kemudian bisa juga digunakan untuk mempublikasikan karya ya dari siswa itu dari bisa berbentuk video dan lain sebagainya. Nah, YouTube ini kalau dimanfaatkan secara optimal itu sangat bermanfaat sebetulnya ya. Cuma segelintir orang mungkin ada yang menyalahgunakan ya istilahnya kegunaan dari YouTube gitu ya. YouTube ini bisa dengan hanya klik saja itu sudah bisa dilihat ya oleh ribuan bahkan jutaan orang seperti itu ya. Makanya kita harus betul-betul bijak, harus betul-betul paham apa nanti yang akan kita lihat, apa yang nanti akan kita buka di YouTube itu ya, seperti itu. Udah YouTube Bu, YouTube kita sudah tahu nih gimana cara pemanfaatannya. Kalau buat Instagram itu Ibu kayak gimana? Ya, kalau Instagram itu salah satu sosial media yang bisa dimanfaatkan juga untuk mencari informasi ya, seperti seminar-seminar misalkan atau perlombaan, kemudian seperti untuk pameran lah ya, seperti pameran kita punya karya nih bisa di-upload di Instagram ya. Selain itu untuk menyimpan penyimpanan dokumen seperti foto atau video, dan Ibu harapkan si foto maupun video itu yang memang betul-betul layak dilihat ya oleh konsumen, terutama anak misalkan ya, harus tepat sasaran seperti itu. Kan YouTube, IG kita sudah tahu nih. Gimana kalau TikTok Ibu? Ya, untuk TikTok ini agak kontroversi ya. Mungkin kita sudah pada tahu. Jadi aplikasi TikTok ini berasal dari Cina ya, negara Cina. Jadi ini sebagian orang yang mengakses TikTok itu ada yang tidak tahu TikTok itu tujuannya seperti apa. Kebanyakan hiburan ya, itu untuk hiburan. Nah, padahal istilahnya bisa dimanfaatkan juga sebetulnya ya. Jadi ini TikTok itu adalah salah satu media sosial yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran juga sebetulnya ya, dan untuk mempublikasikan karya ya dalam bentuk video. Jadi hampir samalah dengan YouTube ya dan Instagram seperti itu. Bahkan aplikasi ini juga untuk lip sync lagu, kemudian bisa juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai informasi tutorial ya, seperti itu. Okay. Tadi kita udah tahu pemanfaatannya YouTube, Instagram, TikTok dan lainnya. Kalau dampak buruknya itu kayak gimana ya misalnya? Ya, teknologi itu pasti ada pengaruh baik ya, dan pasti ada pengaruh buruk. Kalau yang baik tadi kan sudah dibahas ya. Nah, di sisi lain ini ada
dampak negatif atau pengaruh buruk itu pasti selalu ada. Karena itu tadi Ibu bilang, kalau teknologi itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, kita kurang bijak, ya kita tidak paham, maka akan timbul dampak yang negatif. Contoh misalkan ya, banyak orang yang mengupload konten-konten yang istilahnya tidak layak untuk dilihat ya. Contoh misalkan konten tentang kekerasan misalkan ya, kekejaman itu diupload secara liar di media sosial dan bisa diakses oleh anak di bawah umur, itu salah satu. Yang keduanya konten dewasa. Nah ini juga sangat berbahaya ya, konten dewasa ini apapun istilahnya sudah di backing ketat mungkin, tapi tetap saja banyak yang bisa meretas ya, banyak yang bisa meretas konten tersebut secara diam-diam mungkin ya. Memang anak sekarang itu lebih asik ya mengulik. Jadi kalaupun tidak bisa dibuka, dia mengulik, ingin tahu ini gimana sampai harus bisa kelihatan itu. Dan yang dilihatnya konten yang tidak seharusnya dilihat, contohnya konten dewasa ya, itu tidak diizinkan sebetulnya. Yang ketiganya di sini tersebarnya informasi palsu. Ibu bilang sosial media itu dunia maya. Maya itu berarti palsu ya, palsu. Jadi istilahnya bisa betul ataupun tidak ya. Jadi seseorang bisa mengatasnamakan siapa ya, palsu kan berarti itu. Nah itu ya yang sangat bahaya. Yang keempat, sosial media ini sering digunakan untuk penipuan. Nah ini yang bahaya. Penipuan ini dari berbagai bidang, baik penipuan keuangan, kemudian penipuan informasi, penipuan data, ya, penyalahgunaan dan sebagainya. Nah ini yang harus betul-betul kita pahami. Ya, makanya Ibu menghimbau sekali untuk generasi muda sekarang, generasi milenial itu harus betul-betul paham ya tentang sosial media, keburukan baik dan keburukan dan manfaat seperti itu. Apapun itu sudah jadi hukum alam ya. Kalau ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Kita tinggal memilih saja seperti itu. Oke guys, mungkin sampai situ aja videonya tentang pemanfaatan teknologi. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya Muhammad Eka Irfansyah. See you next time. Nah, gimana tuh videonya? Sangat bermanfaat sekali bukan? Nah, sekarang menurut pendapat kalian, bagaimana sih pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini? Isi jawaban kalian di kolom komentar ya. Untuk 3 komentar terpilih akan mendapatkan hadiah dari kami. Kami tunggu jawaban dari kalian. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di acara seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.